Bagaimana Islam bisa berkembang luas di Nusantara? Bukan dengan peperangan, tetapi melalui cara yang damai, perdagangan, perkawinan, dan peran besar ulama. Pedagang Muslim membawa Islam bersama barang dagangan mereka, sementara ulama membangun komunitas Muslim yang kuat. Dalam episode ini, kita akan melihat bagaimana kedua kelompok ini memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sejak abad ke-7, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat telah menjadikan Nusantara sebagai tujuan dagang utama. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Namun, mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Para pedagang Muslim dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Dalam transaksi dagang, mereka mengedepankan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Sikap ini membuat masyarakat setempat tertarik dengan ajaran Islam dan mulai mempelajarinya. Selain melalui perdagangan, Islam juga menyebar melalui perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menikah dengan perempuan pribumi. Setelah menikah, para istri mereka biasanya memeluk Islam dan mengajarkan agama ini kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Dari sinilah, komunitas Muslim mulai berkembang secara alami. Anak-anak dari pernikahan ini kemudian tumbuh dalam lingkungan Islam, mempraktikkan ajaran agama, dan turut menyebarkannya kepada masyarakat sekitar. Seiring waktu, Islam tidak hanya menjadi agama para pendatang, tetapi juga mulai mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya penduduk setempat. Namun, penyebaran Islam tidak hanya bergantung pada pedagang. Para ulama yang datang ke Nusantara juga memainkan peran besar dalam memperdalam pemahaman masyarakat tentang Islam. Mereka mendirikan masjid, madrasah, dan pesantren sebagai pusat pembelajaran Islam. Masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Dari sinilah, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang sangat berpengaruh. Santri-santri yang belajar di pesantren kemudian menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah, membentuk komunitas Muslim yang lebih luas. Selain mendidik masyarakat, para ulama juga berperan dalam membimbing para pemimpin lokal. Beberapa penguasa di Nusantara akhirnya memeluk Islam setelah mendapatkan bimbingan dari ulama. Hal ini kemudian mendorong Islam untuk semakin berkembang di wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Hingga hari ini, banyak makam ulama yang masih dikunjungi sebagai penghormatan atas jasa mereka dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dengan peran besar pedagang dan ulama, Islam berkembang pesat di Nusantara. Awalnya hanya dianut oleh kelompok kecil di pesisir, Islam akhirnya menyebar ke seluruh kepulauan, membentuk komunitas Muslim yang kuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana Islam berkembang menjadi kekuatan politik dengan berdirinya Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya.